Hai Aquarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk eh, love relationship atau percintaan dan asmara ya untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Awalnya aku akan masuk ke dalam pembacaan untuk yang singlenya, baru nanti kemudian kita akan lanjut ke yang couple-nya ya. Em, Decknya pun akan berbeda ya. Nanti karena banyak yang request, readingan generalnya aku akan bikin di video terpisah, oke? Dan perlu selalu diingat bahwa readingan ini adalah readingan general, jadi tidak akan mungkin resonate untuk semua orang. Ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya, atau kalian juga bisa melihat sign kalian yang lain ya, Moon dan Rising, Venus ya atau North Node-nya, pokoknya untuk mendapatkan pesan-pesan yang lebih dalam lagi. Oke? Langsung aja kita masuk ke dalam readingan kamu. Oke, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, November 2020, single. Chariot. Oke Aquarius, ini adalah untuk kalian yang single. Ya, aku lihat di sini kalian berusaha untuk move on dari apapun yang terjadi dari masa lalu, gitu ya. Kalian berusaha untuk move on. Dan aku lihat di sini sebenarnya sih banyak hal yang kalian sesali gitu loh dengan hal yang terjadi di masa sebelumnya, di hubungan kalian dengan orang sebelumnya. Kalian sebenarnya mengharapkan seandainya mereka minta maaf sama gue, seandainya mereka bisa apa ya, memperlakukan gue dengan adil, seandainya gue, pokoknya banyak deh. Cuman orang ini tuh kayak nggak mau bicara gitu loh. Bisa jadi mereka tuh mungkin buat beberapa dari kamu mereka ghosting ataupun keadaannya adalah kamu tidak bicara dengan mereka, tidak ada komunikasi. Buat beberapa dari kamu karena ada satu ketidakjelasan, jadinya kamu masih stuck. Mungkin karena kamu nggak dapat ketidakjelasan itu ya, masih belum dapat closure gitu ya. Dan aku melihat, aku perlu ingatkan ya, kadang-kadang readinganku tuh tajam dan mungkin nyelekit gitu ya. Jadi sabar-sabar. Cuman yang aku lihat di sini, ada hal-hal yang kamu lakukan yang juga berkontribusi dengan situasi yang kamu sesali ini. Mungkin buat beberapa dari kamu tanpa kamu sadari gitu loh, tanpa kamu sadari kamu melakukan hal-hal yang menjadi penyebab juga kenapa mereka nggak mau ngomong, kenapa mereka nggak mau jujur, kenapa mereka tinggalin kamu begitu aja, kenapa mereka, pokoknya kenapa mereka melakukan itu tanpa kamu sadari. Mungkin ada satu dan lain hal yang kamu lakukan di sebelumnya di dalam hubungan itu. Mungkin kamu kurang support gitu ya mereka, mungkin kamu kurang perhatian, mungkin kamu kurang mengerti gitu, ya banyaklah. Dan mungkin waktu aku ngomong kamu begitu, banyak yang, "Enak aja, gua kan udah begini begini beginu," gitu kan ya. Tetapi kadang-kadang kita susah untuk melihat diri kita kalau kitanya lagi ada di situ. Apa yang dilihat sama orang lain kadang-kadang beda. Dan kadang-kadang kalau orang udah nggak suka aja. Kamu mau baik kek, kamu mau gimana kek, kamu mau gimana, buat mereka nggak baik aja. Begitupun kalau kamu suka sama orang, mau dia rusak kek, mau dia jungkir balik kek, mau dia penipu kek, mau dia penjahat kek, mau dia apa kek, buat kamu, aduh,
luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang pemikiran kita tidak bisa netral dikarenakan ada perasaan yang bermain gitu. Dan kamu mungkin mengharapkan orang ini tuh eh, mau berusaha gitu ya, mau berusaha. Seandainya dia berusaha lebih keras untuk bisa mempertahankan hubungan ini, seandainya dia ada usahanya gitu ya. Dan mungkin kalian ngarepin mau kek lo kerja, jangan males-malesan, jangan semuanya tergantung sama gue gitu ya. Dia ada usaha aja. Gue tuh pasti deh ngehargain. Tapi kalau nggak ada usahanya, maunya main terus, maunya seneng-seneng terus, kan gue juga nggak bisa gitu dong, nggak adil dong buat gue. Masa gue terus yang ngasih-ngasih gitu. Tapi di saat-saat begini, di saat kamu nggak bisa ngomong sama dia, dan di saat mungkin ya sudah hubungannya sudah, mungkin ada hal-hal yang membuat kamu apa ya seperti flashback gitu ya, flashback ke situasi kamu di masa sebelumnya yang membuat kamu ya ada penyesalan-penyesalan. Coba kalau gua nggak sekeras itu sama mereka. Coba seandainya gue lebih apa ya bisa support gitu loh, support mereka, bisa mendukung mereka supaya mereka lebih rajin, supaya mereka lebih gigih, supaya mereka ini itu gitu ya. Jadi banyak seandainya-seandainya. Tetapi yang aku lihat di sini ini sudah eee, sudah sudah terjadi gitu. Dan aku lihat di sini masih ada hal-hal yang mungkin kamu tidak bisa mengerti dan mungkin kamu ngerasa orang ini punya rahasia-rahasia yang disimpan. Begitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin sebelumnya mungkin, di sebelum energi sebelumnya tuh masih penuh dengan nostalgia. Kamu mungkin masih ngeliatin foto-fotonya, masih ngeliatin video-videonya, mungkin kamu masih ngeliatin sosial medianya, walaupun mungkin udah di-blok gitu ya, bikin akun baru, mungkin buat beberapa dari kamu supaya bisa melihat itu, gitu. Cuman kalau yang aku lihat sih, well, ini sudah berlalu, ini sudah lewat. Walaupun mungkin ada satu rasa tidak terima tidak terima tidak terima, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, ya itu hanya untuk bikin kamu stuck aja gitu loh. Lebih baik ya udah, oke ini udah lewat, gua belajar dari apa kesalahan gue, baik yang menyebabkan orang itu pergi ataupun yang menyebabkan gue ada di dalam kondisi ini, maju ke depan lebih baik dan lakukan lebih baik lagi gitu loh, jangan dilakukan lagi kesalahan-kesalahannya, gitu. Oke, aku lihat, di sini buat beberapa dari kalian mungkin kalian berhubungan dengan Libra, Cancer, Pisces, Aries, Taurus, Virgo. Tapi mereka nggak harus ya jadi seperti ini. Cuman aku juga melihat ini orang tuh kemungkinan ini pernah mencoba gitu loh. Pernah mencoba hadir. Maaf ya, aku terusin karena aku tuh ngelihat sesuatu yang tadinya aku, tapi ya harus disampaikan gitu. Aku ngelihat ini orang sebenarnya sempet berusaha. Setelah mereka ngilang, setelah mereka nggak ngomong sama kamu, mereka sempat untuk mungkin mencoba lagi gitu ya. Tetapi mungkin kamu mengetahui, oh ternyata mereka itu, eee, ada seseorang yang lain atau apa gitu ya. Terus, ya itu membuat kalian tuh nggak jadi gitu loh. Yang tadinya udah seneng, terus nggak jadi. Udahlah, gue nggak mau deh sama orang-orang yang lama yang kelakuannya begini. Dan nggak tahu aku tadi dengar berkali-kali ya, gue sumpahin lo dapet karmanya. Biarin aja itu mah urusan karma ya, urusan dia sama semesta, urusan dia sama yang kuasa. Dan di hati kamu sebenarnya ada rasa, aduh seandainya dia berusaha lebih keras daripada itu. Dan mungkin waktu dia lagi berusaha ini,
dia melihat kamunya ogah-ogahan, mungkin kamunya juga agak judes gitu ya, mungkin kamunya juga nggak mau gitu ya. Terus mereka pergi gitu ya. Ya aku lihat, aduh seandainya mereka lebih gigih ya. Begitu. Oke Aquarius, mungkin mereka nggak mengakui gitu ya hal-hal yang kamu tuduhkan. Ini adalah readingan untuk kalian single. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like, share. Sampai ketemu lagi di readingan-readingan selanjutnya. Namaste. Hai Aquarius yang berpasangan. Selamat datang, selamat datang. Mari duduk, mari duduk. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Love, relationship, ya. Cinta dan asmara. Untuk yang berpasangan, bulan November 2020. Bisa vice versa ya. Tadi aku lupa deh ngomong. Bisa vice versa. Dan kadang-kadang agak pedas mungkin kalau ini kena sama sesuatu yang menyinggung. Tapi ya, ambil yang kalian perlu, tinggalin sisanya, oke? Aku ngelihat di sini seperti kalian itu sedang menunggu jawaban. Sedang menunggu jawaban. Atau ada sesuatu yang tertunda, rasanya seperti itu. Mungkin ada satu masalah di antara kalian. Dan mungkin salah satu dari kalian ini akhirnya membuka gitu ya. Membuka apa sih yang apa sih. Jadi ngomongin gitu loh mengenai masalah ini. Dan mungkin ada hal-hal yang akhirnya diungkapkan dan membuat orang yang bersama mereka itu kurang nyaman dan bahkan mungkin sakit hati gitu. Cuman aku melihat ada orang yang memberikan pilihan. Memberikan pilihan, lu mau apa? Lu mau terus sama gue apa mau gimana? Lu mau terusin ini hubungan atau kita mau udahan? Dan mungkin salah satu orang ini akhirnya mungkin dia punya pilihan gitu loh. Punya pilihan selain kalian. Dan kalian masih berusaha untuk ya udah lo sekarang mau pilih gua apa dia? Lo mau gimana? Lo mau terus berantakan begini atau gimana? Gitu loh. Tapi aku melihat ada pilihan di sini yang diberikan kepada seseorang mengenai si hubungan ini. Dan mungkin kalian sempat mencoba ini atau mau mencoba ya. Buat beberapa dari kalian mungkin ini masih dalam keadaan menahan tower ini gitu loh, menahan si konflik ini supaya tidak jatuh, menahan hubungan ini supaya nggak berantakan. Gimana caranya? Mungkin kalian berusaha untuk lebih bisa berkompromi, bisa berdiplomasi, bisa pokoknya bisa lah memperbaiki hubungan ini dan membetulkan gitu loh. Mempertahankan. Gimana sih membetulkan? Mempertahankan. Karena aku lihat ada rekonsiliasi di sini ya. Cuman ada satu orang yang aku lihat tuh udah tidak bisa melupakan gitu loh. Kesalahan ataupun hal-hal yang terjadi di sebelumnya itu sangat sulit buat mereka. Jadi walaupun dicoba untuk memperbaiki, aku melihat merekanya tetap kayak mendem gitu loh, mendem kekesalan, mendem kemarahan, dan bisa jadi di saat orang ini berusaha ya terus di-push, terus disalahin, terus dipojokin, terus disudutin, sehingga membuat hubungannya ya tetap tidak harmonis. Dan pastinya walaupun seseorang sudah berbuat salah, tapi saat dia berusaha meredeem dirinya gitu ya, menebus kesalahan, menebus dirinya gitu loh dengan melakukan hal-hal walaupun sering tetap kayak
diperlakukan sebagai apa ya, mungkin pesakitan gitu ya. Ya pastinya di satu titik dia akan tersadar dan dia akan tidak bisa terima lagi gitu loh. Setiap orang pasti ada limitnya kan. Ini ada orang yang selalu play victim ini. Selalu merasa, lu nggak lihat nih, gue udah ngelakuin segala sesuatunya buat lo. Lu nggak ngelihat apa yang gue iniin. Ya jadi kayak dia tuh orang yang paling tersiksa, paling merana, paling tersakiti gitu ya. Dan dia membuat ini supaya bisa mengontrol pasangannya untuk mendapatkan apa gitu loh yang dia pengenin. Dan ini aku lihat karena yang satu orang ini marah-marah terus. Aku nggak mau sebut si mana yang kamu, mana yang sana gitu ya. Karena ini dua-duanya salah. Kalau bukan dua-duanya salah, siapa gua bilang mereka dua-duanya salah. Ini dua-duanya ini sebenarnya ya saling berkontribusi dalam masalah ini sih gitu ya. Cuman ada satu pihak yang lebih merasa bahwa enggak dong, gua nih udah begini begini begini. Mereka yang salah, mereka yang beginiin gue, mereka yang jahat, mereka yang nggak bisa nepatin janji, mereka yang nggak bisa setia, mereka yang nggak ada usahanya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gua yang selalu begini 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 terus. Ini ada orang yang selalu marah, marah, marah. Dan kalau udah marah, itu apa ya? Bikin orang yang bersama dia tuh nggak mau ada di situ gitu. Rasanya begitu. Dimarah-marah, marah-marah, marahin terus gitu ya. Sampai akhirnya nggak nyaman gitu. Dan mungkin di saat ketidaknyamanan ini keluar, ada orang yang bisa menyamankan hatinya. Mana dia nggak minggir, transit gitu kan. Untuk ngambil napas sejenak gitu, untuk relax atau refreshing. Ih, kok ini taruh readernya nggak bener nih? Bukan, maksudnya kalau kamu dalam satu kepenatan gitu ya, apapun itu, kamu kan pasti butuh untuk ngambil napas sejenak, ya nggak? Iya nggak? Misalnya kamu lagi jalan di terik matahari, pasti kamu pengen minum dulu, duduk dulu, istirahat dulu, baru gue maju lagi, gitu ya nggak? Bukan masalah ini aja. Nah sekarang kalau kita mau seseorang untuk bisa setia dan senang bersama kita gitu ya, cinta aja nggak cukup bro, nyaman. Sekarang gimana caranya orang bisa nyaman kalau di dalam hubungannya itu seperti neraka? Mereka mungkin harus berhubungan dengan si devil gitu loh. Karena dia sudah terbiasa di neraka. Kalau orang yang nggak kebiasa, ribut terus, berantem terus, ya pasti lama-lama itu akan kayak, aduh gue capek ya. Gue udah pulang dari mana, gue udah misalnya pulang dari kerja, pulang ke rumah, nyampe rumah, diomelin terus. Atau enggak, gue udah banyak pikiran di mana-mana gitu ya. Begitu ketemu kan enakan kan ngobrol-ngobrol. Tapi ini belum dia ngobrol atau dia misalnya lagi mencurahkan unek-uneknya. Wah, udah langsung dibabat-babatin. Makanya kamu tuh jangan begini gitu. Ini bisa kamu, bisa pasangan kamu, oke? Ya, ada pihak yang dominan sekali nih di dalam hubungan ini.
Dan orang ini berpikir, "Aduh, kamu tuh terlalu too much," gitu loh. Kamu tuh terlalu berlebihan. Sehingga jadi beban gitu loh di dalam diri dia, dalam hubungan ini. Ini tuh berat sekali gitu loh. Capek, gue tuh capek. Mungkin ada keinginan-keinginan kamu yang dia tidak bisa ketahui atau tidak bisa penuhi gitu ya, atau mungkin ada keinginan kamu yang kamu berharap dia mengerti kamu gitu loh, tanpa kamu untuk ngomong. Tapi mungkin ya orang kan bukan cenayang gitu kan ya. Jangan pernah ngarepin orang lain bisa baca pikiran kamu. Jangan. Itu hanyalah hal-hal yang membuat hubungan menjadi complicated. Kamu mau ini, kamu ngomong. Kamu nggak suka ini, kamu ngomong gitu ya. Tapi jangan, ngerti nggak? Kamu kan seharusnya tahu apa yang aku rasakan, Ferguson gitu. Maaf ya. Aduh, waktu itu ada yang sempat tersinggung. Kamu ketawa-ketawa di saat emang caranya begini, gitu kan. Kadang-kadang aku bisa serius. Kadang-kadang di saat ini apa yang channelnya lagi channel komedi gitu ya. Ya, bacainnya begini memang. Nggak bisa dipaksain. Yap. Orang yang bersama kamu ini menginginkan keseimbangan. Sabarlah sedikit dengan aku. Yang adil lah. Dan dia apa ya, merasa kalau lu pengen hubungan ini berjalan dengan baik, kalau lu pengen kita bisa bareng-bareng, kita tuh harus seimbang. Nggak ada hubungan ini tuh bukan mengenai hanya satu orang, tapi hubungan namanya hubungan gitu, partnership, relationship. Kalau kamu sama diri kamu adalah self-ship gitu ya, hubungan dengan diri sendiri, ini kita berdua. Bukan mengenai hanya kamu, kebutuhan kamu, maunya kamu. Ini juga hubungan aku juga gitu loh. Dan ada kebutuhan aku di situ, ada aku di situ, ada perasaan aku di situ. Dan kita harus seimbang dong. Tuh. Kita harus seimbang dong. Dan kalau kamu mau memperbaiki hubungan ini, ya kamu harus sabar juga gitu loh. Gak bisa terburu-buru. Harus ada take and give. Gak bisa cuman nge-take doang gitu ya. Di satunya give terus. Balik lagi, ini adalah hubungan dua orang. Hubungan dua orang. Bukan satu orang. Ya, begitu yang aku lihat. Aku melihat di sini energinya Aries, Leo, Sagittarius. Iya, Sagittarius. Gemini. Tapi mereka nggak harus jadi itu sih, ya. Mereka tidak harus itu. Cuman yang aku baca adalah yang kencang saja. Oke, Aquarius. Ini adalah readingan kamu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kamu tidak seperti ini gitu ya, keadaannya jangan dipaksakan. Ini berarti bukan readingan untuk kamu. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga baik-baik saja, semoga sukses dan sehat. Oke? Namaste.